kepada 260 juta penduduk Indonesia. Komoditas emas masih menjadi pilihan yang tepat sebagai dana cadangan yang disimpan oleh berbagai negara di belahan dunia. Bahkan ketidakpastian ekonomi dan geopolitik memicu bank sentral negara-negara di dunia untuk menimbun emas dalam jumlah fantastis. Nah pemirsa, negara mana saja ya yang paling banyak menyimpan emas tersebut? Selengkapnya dalam top files berikut ini. Menurut data World Council, pembelian emas oleh Bank Sentral terus meningkat hingga 175 ton emas pada kuartal ketiga sejak tahun 2015. Sepanjang 9 bulan berlalu, pembelian emas itu meningkat hingga 425,8 ton pada posisi 5 besar ditempati negara Prancis sebagai negara yang memiliki kekayaan emas terbanyak di dunia. Melansir Forbes pada tahun 2015, pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen mengatakan ia ingin lebih banyak emas yang dimiliki oleh negaranya. Sejak saat itu, cadangan emas negara yang memiliki julukan The City of Light ini tercatat memiliki total kekayaan emas sebanyak 2.435,5 ton atau setara dengan 62,1% cadangan devisa dalam bentuk emas. Italia. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Negara-negara yang memiliki kekayaan emas tentunya lebih terjamin untuk menopang kehidupan serta perekonomian dalam kurun waktu hingga puluhan tahun lamanya. Selanjutnya, negara Italia menempati posisi keempat sebagai negara yang memiliki kekayaan emas terbanyak di dunia. Menurut pemimpin Bank Sentral Negara Italia, cadangan emas merupakan bentuk dari kemerdekaan sebuah negara. Hingga saat ini, negeri pizza ini tercatat memiliki total kekayaan emas sebanyak 2.418 ton atau setara dengan 70,5% dari total cadangan devisa. International Monetary Fund atau IMF. International Monetary Fund atau IMF merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam masalah keuangan dan juga pemberian pinjaman bagi setiap negara anggotanya. Sebagai lembaga berskala dunia, IMF diketahui juga memiliki dana cadangan dalam bentuk emas bernilai fantastis. Lembaga keuangan internasional yang dibentuk pada tahun 1944 ini menempati posisi ketiga sebagai pemilik kekayaan emas terbanyak di dunia. IMF tercatat memiliki kekayaan emas dengan total sebanyak 2.814 metrik ton yang bernilai sekitar 175 dolar Amerika. Melansir The Guardian, kenaikan logam mulia jenis emas meningkat tajam sejak tahun 2020. Maka kekayaan emas IMF meningkat hingga 38 miliar dolar Amerika atau setara dengan 558 triliun rupiah. Jerman. Menurut laporan Reuters, Bundesbank Jerman mengumumkan rencana pemulangan emasnya yang disimpan Amerika Serikat dan Prancis pada tahun 2013 lalu. Sejak saat itu, negara dengan julukan Fatherland ini berangsur-angsur memiliki cadangan emas begitu melimpah. Negara Jerman ini menempati posisi kedua sebagai negara dengan kekayaan emas terbanyak di dunia. Pada sebuah laporan, Jerman tercatat memiliki kekayaan logam mulia dalam bentuk emas sebanyak 3.363,6 ton atau setara dengan 75% dari total cadangan devisa negaranya. Amerika Serikat. Berdasarkan World Council, total emas yang disimpan oleh Bank Sentral sebanyak 34.891,5 ton hingga Juni 2020 dan di posisi pertama sebagai negara dengan kekayaan emas terbanyak di dunia diduduki oleh negara adidaya yakni Amerika Serikat. Sejak tahun 1952 saja, negeri Paman Sam telah memiliki cadangan emas sebanyak 20.663 metrik ton. Meski kian menurun dari tahun ke tahun, Amerika Serikat masih memegang gelar kepemilikan emas resmi terbesar di dunia. Amerika Serikat mengklaim jika simpanan emas negaranya hampir sebanyak cadangan emas 3 negara. Amerika Serikat juga memiliki alokasi cadangan emas tertinggi karena persentase cadangan asingnya berada lebih dari 75%. Sebagian besar emas AS disimpan di Fort Knox, Kentucky dan sisanya berada di Philadelphia Mint, Denver Mint, dan beberapa wilayah lainnya. Kekayaan emas Amerika kebanyakan digunakan untuk membangun infrastruktur negara dan alokasi pertahanan negara. Kekayaan emas yang dimiliki negara konstitusional federal ini tercatat sebanyak 8.133,3 ton emas atau setara dengan 79,1% dari total cadangan devisa. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Negara Indonesia sendiri berada di urutan ke-42 dengan total kekayaan emas yang dimiliki. Menurut catatan kepemilikan emas yang dilansir Bank Indonesia, cadangan emas Indonesia sebanyak 78,6 ton atau setara dengan 3,5% dari total cadangan devisa.
Itulah sederet fakta menarik mengenai negara-negara dengan kekayaan emas terbanyak di dunia. Perbatasan menjadi titik temu suatu wilayah, sama halnya dengan perbatasan sebuah negara yang menghubungkan dengan negara tetangga. Namun, konon katanya, perbatasan negara menjadi salah satu sumber konflik yang terbesar di dunia, di mana seharusnya wilayah tersebut menjadi sebuah ruang yang steril dari konflik. Seperti negara-negara berikut yang memiliki konflik terbesar di daerah perbatasannya, versi Top Files. Pertama, perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara di semenanjung Korea tersebut memang sudah terkenal memiliki sengketa yang berkelanjutan, bahkan menghasilkan ketegangan di dunia internasional. Salah satunya yang sering terjadi adalah konflik perbatasan antar dua negara. Bahkan dunia menganggap perbatasan negara Korea Utara dan Korea Selatan ini sebagai kawasan paling berbahaya. Konflik bermula tepat setelah Perang Korea berakhir pada tahun 1953 hingga kini. Kawasan perbatasan sepanjang 257 km itu dijaga ketat oleh tentara dari kedua negara. Kawasan bernama Zona Demilitarisasi Korea ini juga dipagari kawat duri, ranjau, serta kendaraan tempur dengan perlengkapan penuh. Kedua, perbatasan India dan China. Tak kalah berbahayanya dengan perbatasan Korea Utara dan Selatan, garis wilayah India dan China pun sering menimbulkan sengketa panas di antara keduanya. Konflik panas dari kedua negara berpenduduk terbanyak di dunia ini merentang di area perbatasan sepanjang 4.023 km. Namun sumber persengketaan yang sebenarnya berada di area seluas 54 km persegi bernama Dataran Dolam. Konon, area sempit tersebut mencakup sebagian wilayah India yang cukup penting dan dikenal sebagai koridor Siliguri. Dataran ini menjadi penghubung antara India dengan daerah terpencil di wilayah timur negara tersebut. Sayangnya ketegangan semakin meningkat setelah tentara China mulai beroperasi di wilayah konflik Dataran Dolam. Ketiga, perbatasan Rusia dan Finlandia. Rusia dikenal memiliki sejarah konflik yang panjang, terutama dengan wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara ini. Salah satu konflik yang paling mencolok adalah konflik di perbatasan Rusia dan Finlandia yang dikabarkan telah berlangsung sejak abad ke-14. Untuk mengantisipasi tindakan sewenang-wenang Rusia, di perbatasan seluas 1.340 km itu, pemerintah Finlandia pun meningkatkan pasukan militer mereka di wilayah perbatasan. Terlebih setelah adanya kasus pencaplokan semenanjung Crimea yang dilakukan oleh Rusia. Keempat, perbatasan Israel dan Palestina. Jalur Gaza sebagai perbatasan telah lama menjadi wilayah konflik bagi Israel dan Palestina. Dikenal sebagai daerah paling berbahaya, brutal, dan rawan konflik. Israel yang merasa terancam dengan pasukan militan Hamas pun meningkatkan keamanannya, termasuk membangun penghalang beton di perbatasan dan memperketat pengamanan. Tak pelak, jalur Gaza pun berubah seperti zona perang dengan kawasan yang hancur di sana-sini, serta kondisi penduduk yang memprihatinkan. Kelima, perbatasan Kongo dan Angola. Perbatasan yang membentang sepanjang 2.510 km ini adalah salah satu perbatasan negara paling berbahaya di Afrika. Ancaman bahaya semakin meningkat setelah kedua negara terlibat sengketa pada tahun 2009 yang meliputi demokrasi, perbatasan, kepemilikan kilang minyak lepas pantai, dan juga kedekatan Kongo dengan Rwanda dan Uganda. Banyak wanita yang melintasi perbatasan Kongo dan Angola menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan tentara kedua negara tersebut. Perkuliahan menjadi salah satu bagian dari pendidikan. Jurusan kuliah juga berpengaruh bagi karir di masa depan. Banyak calon mahasiswa yang bingung ketika memilih jurusan karena menjadi hal yang akan dipelajari kurang lebih selama 4 tahun. Kebanyakan orang memilih jurusan berdasarkan potensi lowongan pekerjaan dan gaji. Tapi ada beberapa jurusan yang terbilang unik, bahkan terdengar aneh. Lalu apa saja jurusan unik di dunia? Berikut informasinya. Panjat pohon. Jurusan ini tersedia di Universitas Cornell, New York, Amerika Serikat. Dalam jurusan ini, mahasiswa belajar tentang pengetahuan seputar panjat pohon. Tentunya hal ini akan menarik untuk dipelajari.
Tak hanya itu, mahasiswa juga belajar berbagai teknik memanjat alternatif seperti teknik tali memali dan cara berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Mata kuliah ini juga mengajarkan cara menilai pohon yang berbahaya dan cara tidur di pohon dengan tempat gantung. Pendidikan petualangan. Jurusan ini sangat cocok bagi pecinta alam. Tersedia di Universitas Negeri Plymouth, Inggris. Dalam program ini, mahasiswa akan belajar tentang petualangan alam seperti panjat tebing, mendaki, tali temali, bahkan yang berhubungan dengan hewan liar. Edukasi petualangan akan mengajarkan untuk membuka diri dalam menikmati alam, pengembangan diri dan penemuan jati diri yang dapat dilakukan di alam bebas. Setelah lulus kuliah, mahasiswa dapat bekerja dalam pemrograman kegiatan outdoor yang biasa untuk retreat. Stand-up comedy. Jurusan ini sangat unik karena setiap proses belajarnya dipenuhi dengan humor dan candaan. Mahasiswa akan mempelajari mengenai teori komik dan karya stand-up komedian yang lain. Jurusan ini terdapat di Universitas Kent, Inggris. Pada jurusan ini, waktu kuliah akan lebih banyak digunakan untuk pertunjukan. Tentu saja hal ini menyenangkan, terlebih untuk mahasiswa yang menyukai kebebasan. Bela diri ninja. Jurusan ini baru tersedia di Universitas Mei, Jepang. Pada program ini, mahasiswa mempelajari tentang bela diri. Sangat cocok untuk para pecinta film Naruto dan yang tertarik pada ilmu bela diri dalam film Naruto. Namun tak hanya bela diri, mahasiswa juga akan mempelajari tentang sejarah, kelangsungan hidup, dan keterampilan bertarung. Bahkan diajarkan keterampilan agar tidak diketahui ketika melewati daerah pegunungan. Ilmu mengasuh. Seperti namanya, jurusan yang tersedia di Universitas Sulfan ini mengajarkan berbagai teknik dan cara mengasuh, berbicara, dan pengembangan anak yang baik sesuai etika serta sikap yang benar. Prospek pekerjaannya memungkinkan sebagai pengasuh pribadi, bekerja di sekolah, dan penitipan anak. Bahkan tak jarang juga yang menjadi ibu asuh bagi keluarga yang kedua orang tuanya bekerja secara penuh. Itulah beberapa jurusan unik yang ada di dunia. Kedengarannya memang sedikit aneh dan jarang ditemui. Namun jurusan ini juga sesuai dengan hobi yang kini banyak diminati oleh masyarakat. Pemirsa, pernahkah Anda melihat momen di mana kapal pesiar besar menerobos sungai sempit? Pemandangan langka ini baru saja terlihat di Kanal Belanda, yaitu peristiwa pemindahan Super Yacht Project 817. Super Yacht raksasa sepanjang 94 meter itu melewati kanal sempit Belanda beberapa waktu lalu. Tentu sukses menjadi tontonan langka warga sekitar, hingga memadati jembatan, gedung-gedung di pinggir kanal untuk melihat bagaimana kapal mewah itu dituntun menuju laut utara di Rotterdam. Momen ini tentu tidak setiap hari, warga Belanda berkesempatan melihat Super Yacht raksasa berkelok-kelok melalui kanal-kanal sempit di sana. Salah seorang fotografer yang bernama Tom van Usanen terbilang beruntung karena berada di lokasi untuk menangkap pemandangan yang menakjubkan tersebut. Super Yacht ini diangkut dari fasilitas Pulau Kak ke laut utara di Rotterdam pada minggu lalu. Usanen berhasil merekam serangkaian gambar yang menakjubkan. Kapal raksasa ini merupakan salah satu yang terbesar yang akan diluncurkan pada tahun 2021. Dipandu oleh kapal tunda, kapal mewah ini melewati perumahan, gereja, dan tentu banyak yang takjub saat melihat momen langka yang satu ini. Menurut Osanen, sekitar 4 hingga 6 super yacht dipindahkan di sepanjang rute ini setiap tahun sebelum melakukan uji coba berlayar di laut. Biasanya dilakukan di Amsterdam. Namun hanya sedikit yang sebesar Project 817 kemungkinan akan dikenal sebagai Viva saat diluncurkan secara resmi. Pergerakan super yacht Project 817 tentu menyebabkan gangguan serius di darat dan air. Dibutuhkan hingga 1 jam untuk melewati jembatan dan pasti menimbulkan kemacetan di mana-mana. Pulau Kak adalah salah satu dari 2 galangan kapal feed ship yang berbasis di pedalaman. Artinya setiap kapal pesiar yang dikirim dari sana harus ditarik dengan susah payah dengan cara yang sama. Feed ship mengatakan, durasi transfer kapal bergantung pada beberapa faktor berbeda, seperti jadwal angin dan jembatan. Proses ini dapat memakan waktu antara 2 hingga 4 hari dan perjalanan super yacht Project 817 yang mencapai 4 hari lamanya.
Super Yacht Project 817 memang tak biasa karena warga sekitar pun menanyakan pertanyaan keheranan karena kapal sebesar itu harus lewat kanal sempit di daerah mereka. Namun jangan khawatir, Super Yacht Project 817 akan diikuti oleh sejumlah super yacht penting yang saat ini sedang dibangun di Belanda hingga kemungkinan penampakan langka ini akan muncul kembali di sana. Menjadi kaya merupakan impian semua orang. Status miliarder kini bukan hanya untuk orang kaya di atas 30 tahun. Pasalnya ada anak yang bahkan belum memasuki usia belia sudah memiliki harta berlimpah dan disebut miliarder dunia. Sebagian hartanya kebanyakan berasal dari orang tua dan dialihkan ke anaknya, sehingga mereka kaya bahkan sebelum memasuki jenjang pendidikan. Kira-kira siapa saja bocah paling kaya di dunia? Berikut informasinya. Pangeran George Alexander Louis, anak dari Pangeran William dan Kate Middleton yang lahir pada 22 Juli 2013 memiliki harta senilai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 14 triliun. Hal ini membuat Pangeran George menjadi bocah terkaya di dunia. Harta yang dimiliki tentu saja karena Pangeran George berasal dari keluarga bangsawan sekaligus pewaris ketiga tahta kerajaan Inggris. Adik perempuannya, Putri Charlotte, nantinya juga akan memiliki predikat miliarder termuda di dunia. Bobby Adele Gates. Perempuan berusia 18 tahun ini adalah anak dari Bill Gates dan Melinda Gates. Karena ayahnya seorang pendiri Microsoft dan ibunya seorang pebisnis, Bobby mendapat warisan sekitar 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 14 triliun rupiah. Menjadi anak terlahir dalam keluarga kelas atas, Bobby ditetapkan menjadi pewaris terbesar berikutnya dari kekayaan orang tuanya saat mereka meninggal. Dan tak heran jika ia menempati daftar miliarder dunia bahkan sebelum remaja. Blue Ivy Carter. Lahir pada tahun 2012, Blue Ivy Carter adalah anak pertama dari keluarga hip-hop paling makmur Beyoncé Knowles dan Jay-Z. Kedua orang tuanya terkenal sebagai musisi dunia yang bergelimang harta. Total kekayaannya di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14 triliun rupiah. Bahkan angkanya diyakini akan terus bertambah ketika orang tuanya meninggal karena ia mewarisi aset dan barang berharga lainnya. Suri Cruise. Suri Cruise juga masuk ke dalam deretan anak terkaya di dunia dengan total kekayaan 800 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 11 triliun rupiah yang berasal dari orang tuanya, yaitu Tom Cruise dan Katie Holmes. Selain kekayaannya, ia juga memiliki banyak pengikut di media sosial dan jadi incaran paparazzi. Di usianya yang menginjak 15 tahun, Suri Cruise memiliki style yang fashionable. Berbagai merek fashion terkenal juga mengikuti akun Instagramnya. Knox Jolie Pitt dan Vivien Jolie Pitt. Knox dan Vivien adalah anak kembar dari selebriti Brad Pitt dan Angelina Jolie. Mereka bahkan sudah diwariskan kekayaan oleh kedua orang tuanya sejak lahir. Mereka memiliki kekayaan 200 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 2,8 triliun rupiah. Knox dan Vivien juga memiliki predikat foto selebriti paling mahal yang terjual hingga saat ini. Foto pertama mereka dijual dengan harga 1 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 14 miliar rupiah. Itu dia beberapa anak paling kaya di dunia menjadi miliarder dunia meski usianya masih sangat muda, tetapi aset kekayaan yang dimiliki mereka sangat banyak. Siapa sangka profesi sebagai seorang asisten rumah tangga di negara-negara maju digaji dengan upah yang begitu fantastis. Ya, setiap tahunnya mereka bahkan mampu meraih penghasilan hingga ratusan juta rupiah yang bahkan lebih besar dari karyawan pada umumnya di Indonesia. Dan inilah sederet negara dengan gaji asisten rumah tangga paling tinggi di dunia. Sebagai salah satu negara sejahtera di dunia, Prancis menjadi destinasi yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mencari peruntungan hidup. Di antara sejumlah pekerjaan yang tersedia, asisten rumah tangga seperti pengasuh anak atau au pair merupakan posisi yang cukup diminati. Bagaimana tidak? Di negeri yang terkenal dengan fashion dan keindahan kotanya yang romantis ini, seorang asisten rumah tangga digaji hingga 400 juta rupiah per tahun atau sekitar 33 juta rupiah setiap bulannya.
Gaji fantastis asisten rumah tangga di Prancis dikarenakan para penduduk di sana memiliki kebiasaan yang menginginkan segala hal serba simpel dan selesai dengan cepat. Lantas, seperti apa tingkat kesulitan menjadi seorang au pair di negara Prancis? Serupa dengan Prancis, Kanada juga menjadi tempat di mana banyak warga negara Indonesia mengadu nasibnya. Dikenal sebagai negara ketiga terbesar yang memiliki cadangan minyak di dunia, pendapatan bersih pekerja di sana dapat mencapai 29.365 US dollar atau sekitar 411 juta rupiah setiap tahunnya. Dan untuk pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Kanada, seseorang akan dibayar hingga 26.500 US dollar atau sekitar 350 juta rupiah per tahunnya. Itu artinya mereka mendapat gaji setiap bulan mencapai 29,1 juta rupiah. Amerika Serikat juga masuk ke deretan negara yang berani membayar mahal pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Pasalnya, sebagai negara besar dengan mobilitas yang sangat tinggi, jasa asisten rumah tangga merupakan hal yang sangat dicari dan dibutuhkan di sana. Untuk itulah, seorang asisten rumah tangga di Amerika Serikat mendapat bayaran 462 juta rupiah per tahun atau sekitar 38,5 juta rupiah per bulannya. Namun, lagi-lagi di balik angka gaji yang fantastis, biaya kehidupan di Amerika Serikat pun terbilang sangat tinggi. Karena itulah para pekerja di negeri adidaya itu dibayar sekitar 11 US dollar atau 156.000 rupiah per jamnya. Tak perlu jauh pergi melintas ke luar negeri untuk menikmati perjalanan dengan pemandangan alam yang menarik dan eksotis. Ya, sebab di Indonesia pun ada banyak rute jalan yang menyuguhkan pemandangan indah. Keindahan pemandangan alam ini tentunya sayang untuk dilewatkan saat sedang melintasi daerah tersebut. Penasaran di manakah jalan dengan pemandangan menarik di Indonesia? Berikut Top Files merangkumnya untuk Anda. Laksana negeri di atas awan, barangkali Anda pernah mendengar istilah tersebut untuk menggambarkan sebuah lokasi menakjubkan yang terdapat di Wonosobo menuju Dieng. Di jalur ini ada beragam landscape yang menawarkan keindahan, salah satunya adalah Gunung Sindoro yang tampak seperti lukisan alam di sepanjang mata memandang. Bukan hanya itu, ada juga salah satu jalur yang disebut sebagai Tol Kayangan. Istilah itu tentu saja cukup beralasan sebab di jalur ini terdapat landscape kawasan landai berisi pertanian warga lokal yang tertata apik dengan kabut tipis yang senantiasa menghiasi. Maka tak heran jika para pelancong yang melintasi jalur ini merasakan suasana dan pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Pemandangan jalan yang juga memanjakan mata selanjutnya adalah Tol Bali. Bagi Anda yang sering bertandang ke Pulau Dewata tentu tahu dengan jalan tol yang satu ini. Ya, Tol Bali Mandara yang dibangun di atas Laut Teluk Benoa dan membentang sepanjang 12,7 km. Tol ini dirancang khusus sebagai penghubung Nusa Dua, Bandara Ngurah Rai, dan Teluk Benoa. Menariknya, saat Anda melintasi Tol Bali Mandara, maka Anda akan disuguhkan bukan hanya pemandangan laut saja, tetapi juga hutan bakau yang sebagian besar mengelilingi rute tol yang megah ini. Selanjutnya ada Jalan Pantura Rembang. Jika Anda pernah pergi ke Surabaya melalui jalan darat, tentu cukup familiar dengan ruas jalan yang terbentang antara kota Rembang hingga Tuban. Jalan yang termasuk jalur Pantura Jawa ini menyuguhkan pemandangan pantai dan bentangan laut Jawa. Tentunya bagi yang menyukai pemandangan pantai dengan hembusan angin laut akan tergoda untuk melintasinya. Menariknya lagi, di kawasan pesisir ini Anda juga akan disuguhkan pemandangan gunung dengan latar langit birunya yang memukau. Berikutnya masih di Pulau Jawa, kali ini jalur yang menyuguhkan pemandangan indah terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu Lingkar Nagrek. Jalur yang masuk ke dalam Kabupaten Bandung ini merupakan jalur alternatif dari jalur utama Nagrek ketika terjebak kemacetan. Lingkar Nagrek sendiri dibangun dengan membelah perbukitan untuk konstruksi terowongan. Dengan lokasi yang berada di daerah pegunungan membuat banyak pengguna jalan memilih untuk melintasi terowongan Lingkar Nagrek agar dapat menikmati pemandangan dengan pangkasan tebing dan hijaunya pepohonan di sepanjang perjalanan.
Selanjutnya beralih ke Pulau Sumatera, ada jalan dengan pemandangan alam yang menarik yaitu Kelok 9 yang berada di 30 km sebelah timur kota Payakumbuh. Jalur ini menghubungkan daerah lintas tengah Sumatera dengan lintas timur Sumatera. Jalur Kelok 9 ini berada di antara dua bukit dengan pola jalan yang berkelok serta jembatan di pinggir tebing. Yang disertai pemandangan tebing juga lembah yang berada di sisi jalan, maka bagi Anda yang sedang bertandang ke sini, rasanya tak afdol jika tidak berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan alam serta hembusan angin lembah yang menakjubkan ini. Nah pemirsa Top Files, itulah deretan jalan yang menyuguhkan landscape pemandangan indah untuk dijelajahi. Bagaimana? Menarik bukan? Pasar tradisional menjadi cerminan budaya khas dari tempat yang Anda datangi. Ketika berlibur atau traveling pun rasanya akan tak lengkap jika Anda belum mengunjungi pasar tradisional terdekat. Anda akan benar-benar bisa berinteraksi dengan warga asli setempat dan menggali informasi lebih banyak lagi dari tempat yang Anda kunjungi. Selain itu akan banyak barang yang dijual dengan harga miring dan relatif terjangkau. Berikut Top 5 telah merangkum beberapa pasar tradisional terindah di dunia untuk Anda. Pertama, Pasar Ortorkor, Bangkok, Thailand. Menjadi salah satu wisata favorit di Asia, Thailand memiliki banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah pasar tradisional yang indah. Banyak aneka pilihan makanan dan oleh-oleh menarik yang bisa didapatkan para turis di sini. Anda juga bisa melihat pasar apung hingga pasar malam di Pasar Ortorkor, Bangkok. Beraneka ragam barang, mulai dari kebutuhan pokok hingga camilan dan aksesoris bisa Anda beli di sini. Pasar ini pun buka sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam waktu setempat. Kedua, Marché Pistis Santua, Prancis. Di negara serba modis ini, Anda bisa berkunjung ke sebuah pasar antik terbesar di dunia, yakni Marché Pistis Santua, yang merupakan gabungan dari 13 pasar tradisional. Anda pun bisa mendapatkan banyak hal unik dan menarik seputar pakaian, barang antik, dan sebagainya. Dari banyaknya pasar yang ada, bagian yang menjadi favorit pengunjung adalah pasar March Furnation dan juga March Malik. Ketiga, Pasar Gede Solo di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, tentunya banyak keunikan dan juga pasar yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah Pasar Gede Solo yang menjadi pasar tradisional terindah. Setiap momen spesial, khususnya hari besar bagi keturunan Cina Indonesia, pasar akan dihias semenarik mungkin. Pasar Gede Solo ini pun buka selama 24 jam dan menjadi pusat interaksi sosial, sekaligus monumen sejarah Surakarta. Pasar Gede Solo juga merupakan pasar tertua di kota Solo yang telah ada sejak 1930. Keempat, Kadıköy Market Turki. Selain Thailand, Turki juga menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi orang Indonesia. Negara dengan perpaduan budaya Eropa dan Asia ini memiliki keunikannya sendiri, termasuk di pasar terindahnya yakni Kadıköy Market. Di pasar Kadıköy, Anda bisa menemukan barang-barang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tempatnya yang estetik dengan beragam makanan, pakaian, barang antik, rempah-rempah, dan lain sebagainya akan siap untuk menghipnotis Anda agar berbelanja dan berkeliling di pasar. Terakhir, Pasar Union Square, New York. Tak hanya memiliki gedung pencakar langit, ternyata New York pun memiliki pasar tradisional indah di sudut daerah Manhattan bernama Union Square. Berdiri sejak 1970, Union Square telah bertransformasi menjadi pasar tradisional terbaik di New York. Tercatat pula selama berdirinya telah ada 140 lebih pedagang lokal yang harus melayani pengunjung hingga 60.000 tiap harinya. Itu tadi beberapa pasar tradisional indah di dunia yang bisa Anda kunjungi ketika bepergian ke berbagai negara versi Top Files.